Oke, kita sudah ngaret kurang lebih 10 menit ya. Kita sudah menunggu untuk teman-teman kita bisa bergabung. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya menyapa kembali untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih. Ya, total dari 80 peserta yang mendaftar dan pada malam hari ini sudah ada 45 orang yang bergabung ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung di webinar kita pada malam hari ini. Eh, RDK Elite Sekuritas bersama dengan Om Ben. Terima kasih. Nah, seperti tadi saya sudah lihat ya, Om Ben sepertinya sudah bergabung sebetulnya. Jadi saya juga ingin menyapa untuk Om Ben ya. Halo Om Ben, selamat malam. Mungkin Om Ben Ya, malam. boleh ya menyalakan soundnya ya, audio dan kameranya biar teman-teman yang lain bisa melihat nih Om Ben. Halo Om Ben. Ya, malam. Sebentar, sebentar. Saya setting dulu ya. Oke, siap Om Bentar. Ben. Soalnya kok benar. Oke, siap Om Ben. Bisa disetting dulu biar aman semuanya. Oke, halo, halo, halo. Bentar ya. Nah, tadi juga saya kan sudah buka ini ya di grup, sudah saya buka untuk eh, mengisi untuk daftar pertanyaan. Jadi supaya nanti ketika webinar ini dimulai pada sesi tanya jawab, kita bisa eh, lebih fleksibel ya, lebih efektif untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nih dari rekan-rekan yang sudah bergabung, kita bisa sampaikan ke Om Ben dan kita tanyakan langsung ke Om Ben nih. Nah, halo Om Ben. Ya, gimana? Selamat malam. Selamat malam Om Ben. Gimana kabar Om Ben? Sehat ya? Ya, baik, baik. Iya, halo Om Ben. Wah, ini saya jujur baru pertama kali juga ketemu dengan Om Ben walaupun secara online dan ini pertama kalinya saya bisa bicara langsung dengan Om Ben. Jujur saya agak-agak grogi sebetulnya. Karena saya mengidolakan Om Ben sebetulnya gitu. Dari sejak lama saya mulai trading, saya sangat mengidolakan beliau dan mengikuti beberapa pelajaran edukasi yang diberikan dan rekomendasinya juga tidak lupa saya ikutin gitu dan memang saya bisa profit dari rekomendasi Om Ben ini luar biasa memang. Om Ben, terima kasih ya Om Ben sudah mau bergabung menjadi narasumber untuk webinar bersama dengan RDK Elite Sekuritas ya Om. Ya, ya, terima kasih. Oke, Om Ben, kita mungkin langsung aja ya kita mulai ya untuk diskusi pada malam hari ini bareng dengan rekan-rekan. Nah, mungkin Ya, sebelumnya boleh, saya silakan. memperkenalkan diri dulu kali ya. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Paul Kevin dan saya adalah mewakili dari tim Digital Marketing and Business Development dari RDK Elite Sekuritas. Ya, dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu RDK Elite Sekuritas ini apa ya, mungkin ini sejenis eh apa nih, toko bangunan kah atau mungkin pasar gembrong gitu ya. Bapak Ibu mungkin belum ada yang belum tahu ya dan mungkin saya bisa kenalkan RDK Elite Sekuritas ini adalah salah satu perusahaan perantara pedagang efek ya yang terdaftar juga di bursa di OJK dan kami sudah berdiri sejak 1989, jadi sudah cukup lama. Dan Bapak Ibu bisa cek lebih lengkapnya nanti di website kami itu www.rdk.com. Nanti di sana Bapak Ibu akan bisa mengenal RDK lebih banyak ya dan nanti bisa juga follow Instagram kami itu di RDK Elite Sekuritas. Nah, nanti mungkin akan saya bagikan di grup WhatsApp kita ya, begitu. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya dan RDK Sekuritas dan mungkin teman-teman saya yakin di sini mungkin saya nggak perlu kenalin Om Ben karena Om Ben ini sudah sangat terkenal ya dan Om Ben teman-teman pasti sudah sangat mengenal Om Ben lah pastinya gitu. Ya nggak Om Ben. Jadi kayaknya kita langsung aja ke diskusi ya Om ya. Ya, silakan, silakan. Oke, Om Ben mungkin kita santai aja ya. Ya, ya, enggak apa. Heeh. Saya ajak santai mungkin karena sayanya yang grogi justru sebenarnya Om. Mungkin teman-teman santai, Om Ben mungkin santai, sayanya yang grogi. Nah, Om Ben, saya hari ini ada memperhatikan sebetulnya pergerakan market hari ini gitu Om Ben. Gitu. Ya, Saya memperhatikan pergerakan market bukan hanya hari ini bahkan mungkin dari beberapa hari sebelumnya ya Om. Dari ya, minggu-minggu sebelumnya bahkan mungkin dari awal tahun kita melihat bahwa sepertinya IHSG ini market kita ini sepertinya sangat-sangat volatile dan sepertinya pergerakannya sideways Om. Nah, kira-kira ya seperti tema kita yaitu bagaimana supaya kita bisa tetap cuan konsisten di tengah market yang pergerakan ini sangat-sangat tidak konsisten ya.
Jadi ini sepertinya membuat kita bingung sebetulnya arah market ini mau kemana, ya, dan bagaimana supaya cara kita tuh bisa tetap profit gitu Om. Karena berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, khususnya 2022 itu kan tahunnya itu temanya adalah komoditas ya Om ya. Jadi kayaknya kita beli saham apa aja, khususnya beli saham komoditas itu kok cuannya gampang banget gitu ya. Nah kira-kira pandangan Om Ben sendiri ya untuk market kita nih dari awal tahun ya, khususnya mungkin untuk kuartal 1 ini, kira-kira seperti apa, Om? Gitu. Ya, oke. Memang ya teman-teman ya, saya pun menyadari bahwa market sekarang ini bukan market yang mudah ya. Saya banyak kena gojek ya. Jadi pinginnya ngehold ya, saham yang memang ada akumulasi bagus ya. Tapi kenyataannya ya market bergerak di KIHSG-nya tiba-tiba koreksi juga, tiba-tiba sahamnya bisa ARB mendadak walaupun ada akumulasi ya, walaupun secara TA udah bagus ya, tapi dipaksa turun lagi ya. Jadi ternyata saya memperhatikan bahwa dari pergerakan big player pun mereka bermain dalam arti hari ini beli ya, besok naik mereka buang ya. Kemudian kalau mereka nggak yakin dengan market, mereka bisa CL juga ya. Lalu mereka besoknya bisa ambil bawah lagi. Apa ya? Saya melihat memang tidak bisa pegang untuk jangka panjang, terutama yang volatile ya. Tapi kalau memang teman-teman dari tahun lalu memegang beberapa saham seperti yang di caps ya, seperti itu ya teman-teman adjust aja. Tapi buat yang baru entry itu memang menurut saya apa ya, agak sangat kesusahan ya. Saya pribadi juga mengakuinya ya. Nah, strateginya bagaimana ya? Kita bermain pendek aja ya. Jadi ini strategi terbaik. Atau kalau teman-teman memang nggak bisa bermain pendek atau teman-teman ini memang sibuk dan lain sebagainya, maka nggak ada cara lain kecuali teman-teman harus istirahat dulu, harus break dulu, wait and see dulu ya, melihat pergerakan market. Karena selain volatile, saya lihat marketnya sepi ya. Kita memang melihat bahwa transaksi 9T, 11T, tapi kenyataannya tidak ada partisipasi market yang cukup bagus ya. Jadi saya lihat mereka memang seperti bertukar barang sendiri ya, atau tektokan sendiri, atau mungkin ada transaksi nego dan lain sebagainya yang membuat transaksinya agak banyak ya. Seperti kemarin ada transaksi nego 3,5 triliun ya. Tapi dalam kenyataannya kita harus sadar bahwa market ini sedang dalam fase yang memang tidak kondusif dan tidak baik-baik saja seperti itu ya. Dan kita lihat ya saham-saham seperti PGE IPO ya, sempat ARB pre-close ditarik ke atas ya kan, dan kemudian besoknya juga turun ya di bawah harga IPO lagi kan, seperti itu. Kemudian kita lihat saham ada lagi ya saham FUTR ya, seperti itu ya, kemarin dibawa ke ARB tapi nggak dikunci ARB ya, kemudian ditarik lagi ya, closingnya di 199, hari ini mendekati closing ditarik ke atas tinggi ya. Apa ya, tanda bahwa marketnya memang tidak terlalu kondusif ya. Jadi pandangan saya untuk tahun ini ya, sebenarnya kita ini lagi dalam fase transisi menurut saya ya. Jadi saya nggak mengerti uangnya saya coba berusaha berdiskusi dengan beberapa teman, ada yang bilang pindah ke market luar dulu, ada yang mereka menarik diri dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketika tidak ada inflow dalam market ya, yang membuat likuiditas, maka ya kita nggak boleh maksa. Saya pribadi udah beberapa hari ini nggak terlalu aktif trading ya. Jadi benar-benar saya mengerem karena apa? Ya, karena apa ya? Saya nggak ya, profit yang udah saya dapat ya itu habis ya. Jadi Januari bisa profit ya. Februari ini saya pribadi memang jujur mengakui bulan ini saya loss ya. Tapi saya ngerem supaya profit di Januari ini nggak sampai kegerus habis. Nah, ini yang kan apa ya, tantangan ya. Dan saya pribadi jujur aja merasa capek. Kok begini capek. Cuman teman-teman mesti tahu bahwa supaya market ya, teman-teman harus memiliki yang namanya ketahanan ya. Karena saya percaya market seperti ini itu nggak akan berjalan selamanya ya. Tapi kita juga nggak ngerti sampai kapan. Nah, ketahanan kita ini yang membuat kita bisa terus bertahan di market atau kita memutuskan untuk keluar dari market dan pensiun. Ya, jadi ini menurut saya ini adalah sebuah seleksi alam ya kan. Kita lihat bahwa tahun lalu marketnya oke ya kan, tahun 2021 lebih oke lagi ya kan, tahun lalu tadi seperti dikatakan tahun komoditas, tapi tahun ini nggak jelas ini arahnya kemana. Jadi yang kita lakukan adalah kita kalau bisa main pendek ya main pendek-pendek aja, kemudian saran ya kurangin posisi teman-teman supaya apa ya, profit yang udah kalian dapat itu nggak
atau malah kalian kehilangan uang dalam jumlah besar ya. Jangan agresif di market yang seperti sekarang ya, karena kalau kita agresif ya kita akan kehajar malah menimbulkan psikologis yang rusak dan lain sebagainya ya. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Wah, oke. Luar biasa. Terima kasih Om Ben. Jadi memang Om Ben sendiri memang mengakui ya bahwa memang market kita untuk awal tahun ini memang terasa pertama dia sangat volatile, lalu marketnya juga sepi ya dan terlihat sepertinya pergerakan sahamnya tuh hanya tektok aja Om ya. Jadi pindah-pindah barang seperti itu Om ya. Ya. Ya, Nah, itu hal-hal seperti ini yang mungkin membuat kita akhirnya bingung harus mengambil keputusan seperti apa gitu ya. Kita mau beli kayaknya ragu, kita kita beli nanti dia malah turun, kita jual dia tiba-tiba malah naik seperti itu Om ya. Jadi kayaknya ya, hal-hal seperti ini yang mungkin sulit dihindari. Jadi keputusan yang bisa kita ambil sebagai trader atau investor mungkin adalah wait and see ya Om ya, berarti untuk sekarang Om ya. ya. Kalau teman-teman memang tidak yakin dengan apa ya, dengan market, ya nggak ada cara lain. Wait and see adalah salah satu strategi juga yang menurut saya sangat cukup bijak untuk kita menahan diri supaya apa? Kita ini bisa terus sustain di market seperti itu. Oke, nah berarti mungkin untuk beberapa orang yang memiliki prinsip trading for living, ini mungkin menjadi beban yang cukup berat Om ya, karena kita nggak bisa trading nih, mungkin profit kita dari trading ini agak sedikit terhambat karena ya marketnya seperti itu Om ya. Nah, saya jadi terpikir juga Om, kira-kira kita kan berdasarkan dari Om Ben bilang, kita mungkin perlu wait and see untuk sekarang, kita menunggu momentum. Nah, kira-kira siklus seperti ini tuh kira-kira akan bertahan berapa lama, Om? Kita kira-kira bisa bersabar tuh untuk berapa lama nih? Karena kan sepertinya belum kelihatan ya, Om, ya arahnya seperti apa. Mungkin Om Ben punya pandangan tersendiri untuk market tahun ini kira-kira bisa bagus lagi, kita bisa masuk lagi ke market tuh kira-kira kapan nih, Om? Nah, ini problemnya ya, banyak teman-teman yang selalu nah ini yang saya juga nggak bisa jawab pastinya. Karena apa? Karena apa ya? Sebuah siklus begini ini market tuh teman-teman harus tahu yang aturan dinamis. Market selalu berubah-ubah. Ya beberapa waktu yang lalu kita mengalami market yang berat ya beberapa bulan ya. Tiba-tiba bulan keempat bisa enak, ya kan? Bulan keempat ada inflow lagi. Nah, nggak juga ya kita mengalami apa ya? Ini bulan Februari memang ini benar-benar berat ya. Januari masih oke ya, saya masih merasakan oke. Februari ini berat. Nah, biasanya mungkin mendekati Maret ya. Maret itu sedikit sepi marketnya. Nanti mulai April Mei ya agak ramai sedikit ya. Cuman nggak bisa jadi patokan. Jadi apa ya? Saya pribadi lebih melihat apa ya? Bertahap aja ya, bertahap aja. Tiap hari trading, tapi saya juga mengikuti market ya. Saya penasaran market ini seperti apa ya. Dan yang gila kan teman-teman tahu ya hari ini ya. Kemarin ada news bahwa UNTR ya Betul, Om. wacana ya, baru wacana pengajuan ya Iya, dividen 6.000 per saham. betul betul. Dan buat UNTR gap up 15%. Itu Ini gila sangat banget, Om. logis. Ini sangat tidak masuk akal sekali dan kita Betul. lihat ya dari setelah closingan ternyata asing malah keluar 100 miliar lebih ya. Malah Wow. mereka jualan. Ini adalah problem sebenarnya teman-teman. Kalau kita melihat marketnya bergerak seperti ini ya, ya otomatis ya saya pribadi untuk masuk UNTR nggak mungkin. Ini aja waktu awal sih udah gap up 15%. Apa yang saya harapkan ya kan? Kasarannya kalau saya FOMO di market sekarang ya. Jadi yang saya lakukan ya udah saya nonton aja. Nah, untuk sampai kapannya ya udah teman-teman bersabar aja sambil apa? Sambil kita beri ya. Teman-teman kalau memang mau trading ya boleh nggak apa-apa. Tapi kecil aja dan dana yang kecil ini tanamin dalam mindset ini dana yang udah siap hilang aja. Kalau market berat, teman-teman nggak bisa mengharapkan return yang tinggi. Ditanamin buat teman-teman. Buat para scalper, saya menemukan beberapa teman prinsipnya adalah yang aja ya bodoh amat lah udah cuan bungkus daripada pusing ya jadi itu pandangan saya nggak ngerti sampai kapan cuman saya pribadi tetap tadinya bagaimana pergerakan marketnya seperti itu. Wah, oke, iya, iya menarik Om. Tadi membahas yang mengenai UNTR dan Astra Om ya. Sepertinya itu dua-duanya itu memang tadi kan
memberikan informasi bahwa mereka akan memberikan dividen. Nah, itu yang membuat 2 saham ini sepertinya lompatnya gap up-nya tinggi banget. Nah, itu tadi pas saya pagi-pagi baca beritanya itu, saya mau coba masuk, Om. Saya mau pasang coba harganya agak ke atas, cuman ternyata kelepasan, lompatnya terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu gila banget deh. Jadi benar-benar kayaknya market kelihatan seperti ini, kayaknya dibantalin sama 2 barang ini mungkin ya, Om, ya? Karena saya Ya, perhatikan kayaknya perbankan hari ini kan merah ya, ternyata UNTR sama Astra mungkin yang ngangkat, Om, ya? ya, karena kita lihat bahwa hari ini jumlah saham turun lebih banyak daripada saham naik, ya. Jadinya bisa hijau, ya kan? Mungkin ya ada dari UNT dan Astra ini yang di apa seperti penopang ya, Iya, seperti itu. iya. Jadi Om Ben tadi, jadi penonton aja nih, Om, ya? Nah, nonton. Nggak, nggak benar-benar waduh market begini sudahlah, nyerah, nyerah. Wah, iya deh, Om. Waduh, Om Ben aja sekelas Om Ben aja jadi penonton ya, apalagi mungkin saya atau teman-teman nih kelas-kelas ikan teri mungkin ya. Jadi kita jangan coba-coba ngejar mungkin, Om, ya, baiknya, Om, ya. Tapi, Ya, ya, menariknya itu ternyata asingnya melakukan net sell ya, Om, ya? Bukannya net ya, buy. Padahal saya kira aslinya juga. biasanya saham-saham seperti ini mungkin, yang menggerakkan adalah asing, tapi ternyata asingnya malah net sell. Ini sepertinya bias, Om, ya, karena yang kita pelajari kan kalau, suatu saham blue chip ini naik biasanya asing yang narik, Om, tapi kok kali ini asingnya malah net sell. Nah, ini mungkin apakah ada penjelasan tersendiri, Om? Nah, problemnya adalah ketika harganya bergerak naik, teman-teman harus ngerti bahwa asingnya ini ya memarkup ya, jadi sengaja. Jadi mereka memanfaatkan momen ini untuk memarkup dan teman-teman harus ketahui ya bahwa yang mengatur harga di UNTR kan memang asing ya, bandarnya asing. Nah, teman-teman harus ngerti kalau seandainya asing ya memutuskan mereka tidak memasang over ya dan mereka malah melakukan HK ya untuk ke arah atas ya. Nah, itu makanya apa ya? Harga bisa gap ya, harganya bisa gap up. Jadi IEP ini diatur oleh seberapa kuat ini kan seperti itu. Nah, kalau share-nya memang mereka tidak terlalu besar ya, tapi mereka sengaja beli di kemudian ketika di atas ya mereka sambil berjualan pelan-pelan ya. Nah, ini adalah problem. Atau bisa aja ya, bisa aja dengan adanya seperti ini ya, dengan news seperti ini ya, ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja untuk spekulasi beli, ya kan ada ya institusi dan lain sebagainya untuk beli. Nah, Iya. problemnya adalah asing jualannya agak sopan, jadi mereka bisa berjualan di harga atas. Nah, kenapa seperti itu? Ya wajar aja karena di dalam teori namanya markup dengan distribusi. Nah, UNTR ini di markup tapi terjadi ya. Jadi problemnya seperti itu. Nah, ini yang tahu. Jadi semua saham naik belum tentu bandarnya beli. Jangan-jangan saham tapi bandarnya bongkaran. Intinya adalah kita nggak boleh ngejar, ya kan? Kita nggak boleh ngejar karena dengan market seperti ini ya, pembelian buy on breakout atau pembelian dia sangat berisiko sekali. Kita beli di area support aja sering kali dijebol ke bawah kan, Iya. ketika market kondusif. Nah, jadi nggak ada cara lain ya kita harus lebih bersabar. Apa ya? Kalau memang mau masuk ya teman-teman, saran saya adalah memperpanjang pasnya. Jadi cari support terkuatnya ya, pembeliannya nyicil ya. Seperti itu saham gorengan ya main pendek-pendek aja ya. Saran saya seperti udah profit ya silakan mulai jualan seperti itu. Oke, oke, Om Ben. Nah, Om Ben, itu, saya kalau misalnya tadi kan sempat bahas ya support resistance gitu ya dan, mungkin untuk saat-saat seperti ini berarti kita harus memang mainnya sabar, Om, ya, jangan ngejar ya. Jadi berarti ini berbicara soal strategi trading kita nih sepertinya, harus menyesuaikan ya, harus mulai beradaptasi dengan market yang seperti ini. Nah, saya sempat, juga terpikir, nah berarti untuk, kita taking profit nih Om, kalau kita beli suatu saham, nah untuk kita bisa taking profit itu apakah kita menentukannya dari enaknya ya untuk sekarang apakah main dari persenannya atau mungkin dari per tick-nya Om, per papannya gitu kalau kita take profit. Begitu pula dengan cut loss-nya. Kita untuk menentukan itu kira-kira, yang paling tepat menurut Om Ben seperti apa nih Om? Supaya kita nggak nyangkut atau mungkin nanti kita nggak kecepatan jual atau kelamaan jual gitu.
saya kembali prinsipnya saya melihat area support dan resist ya. Kan seperti di mana area supportnya di mana, area resistnya di mana. Ini yang menjadikan apa ya, patokan ya. Apakah saya mau untuk atau saya memang menunggu ya, menunggu. Jadi teman harus belajar, mau nggak mau harus belajar namanya TA. Jadi ya teman-teman area support terkuatnya ya. Di situ teman-teman memutuskan untuk beli ya. Karena apa? Resiko teman-teman kecil ya kan. Tapi kalau teman-teman nggak tahu area support resistnya, teman-teman punya gambaran ya kan. Teman-teman beli ya kemudian harganya dibawa turun. Ya itu yang sering terjadi seperti itu. Nah, jualannya bagaimana? Ketika harganya kena area resist dan teman-teman udah punya di bawah ya, maka teman-teman jualan bertahap. Kenapa harus bertahap ya? Setidaknya kalau ke atas teman-teman masih punya barang. Ya, itu yang saya selalu sarankan. Teman-teman memang merasa udahlah saya mau plannya untuk main pendek udah cuan bungkus selesai ya beda urusan lagi ya kan seperti itu. Jadi saya memang kita nggak pernah ngerti ya di mana area tertingginya ya. Kita tahu harga ini bakal sampai tertinggi di berapa maksimal kita nggak akan pernah tahu dan saran saya nggak perlu cari tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu cari tahu ya di mana area tertingginya. Tapi yang kalian lakukan adalah kalian ini kalau punya apa punya barang ya udah sampai resist ya dan kelihatan di market yang seperti sekarang ya. Ya jadi kalau harganya turun paling nggak teman-teman udah realisasi paruh, sisanya terserah teman-teman. Yang penting jangan sampai loss. Itu prinsip saya. Ya jadi cari area tertingginya ya. Saran saya seperti itu. Karena kalau kita terus ngejar di mana kita nggak akan pernah dapat dan kita akan rusak psikologisnya ya. Jadi untuk melindungi kita harus mulai jual bertahap. Kalau sampai seandainya turun ya udah ya kita mulai jual lagi. Kalau sampai seandainya kita udah jual dan kemudian naik ya udah berarti memang jatah kita sampai di situ aja. Itu salah satu cara untuk melindungi kita supaya kita nggak akhirnya FOMO, waduh ngejar di atas, akhirnya malah yang di atas nyangkut. Nah seperti itu yang sering terjadi kan. Seperti itu kalau dari saya. Oh, oke. Jadi fokusnya berarti kita adalah bagaimana kita menjaga aset yang kita punya atau yang kita dapatkan, lalu bagaimana kita menjaga psikologis kita di market ya Om ya. Karena Hmm. dua hal ini sangat penting supaya kita nantinya nggak FOMO, terus berakhir dengan nyangkut juga Om ya. Jadi prinsipnya adalah yang penting cuan ya Om ya. Yang penting bersyukur gitu dapat cuan. Karena mungkin di luar sana banyak sekali trader yang justru malah cut loss gitu ya. Karena market ini pasti dua sisi nih, ada yang profit, pasti ada yang rugi juga gitu Om ya. Nah, jangan sampai kita masuk ke bagian-bagian orang-orang yang rugi tadi gitu seperti itu Om ya. Nah, Ya, ya. Om ini pertanyaan terakhir nih Om dari saya Om ya. Nah, Hmm. kalau menurut Om sendiri ya, jadi kan ada dua jenis saham yang mungkin banyak diketahui oleh market dan mungkin saya sendiri juga memahaminya dua hal ini adalah eh, ada saham gorengan dan ada saham blue chip. Nah, untuk market yang seperti ini, lebih baik kita masuknya ke saham yang mana, Om? Dan Om sendiri mungkin lebih menyukai untuk saat-saat seperti ini saham-saham gorengan atau trading di saham-saham yang istilahnya mungkin big cap gitu, Om. Kira-kira enaknya yang mana nih? Supaya kita bisa tetap dapat profit yang maksimal, tapi resikonya juga minim. Kembali lagi terserah teman-teman ya. Dalam arti begini ya, teman-teman ini kan masing-masing di ini kan punya profil yang berbeda ya, profil resiko ya. Ada orang yang waduh nggak kalau harus main saham blue chip terus, aduh nggak naik-naik saham gorengan. Tapi ada juga teman-teman yang takut ya, waduh kalau saya main di saham gorengan nggak kuat nih terlalu volatile ya, saya milih saham blue chip aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya kan. Yang ada adalah pas yang mana buat kita. Itu yang saya selalu tekankan ya. Jadi teman-teman nggak perlu lihat orang lain ya. Waduh teman saya ini main saham gorengan ya kan. Waduh teman saya ini main saham gorengan bisa cuan. Waduh saya harus bisa cuan juga dong. Nah kita memaksa diri kita padahal mungkin kita punya kesibukan yang berbeda dari teman-teman yang lain ya kan. Waduh saya sibuk nih nggak bisa nih misalnya. Memang nggak memiliki profil resiko yang terlalu gede. Nah, yang ya kita harus sadar diri. Oh, kita memang nggak bisa, ya kan? Ya udah, kita pilih yang sesuai dengan profil resiko kita. Jadi teman-teman nggak perlu compare, nggak perlu kasarannya dan ya sama yang lain. Aduh, sini lebih keren nih, oh ini lebih keren. Nah, nggak perlu. Tapi kita lebih berfokus, kita cari yang pas buat kita, yang gimana. Nah, itu kita kerjakan. Saya. Oke, berarti memang kita dari awal sudah harus menentukan dulu nih ya Om ya.
Jadi Ya, kita ini karakternya seperti apa, profilnya kita seperti apa, apakah kita dari segi waktu kita cocok gak untuk bisa trading di beberapa saham yang mungkin volatilitasnya tinggi. Kalau tidak cocok, mungkin kita bisa beralih ke saham-saham yang big caps, yang blue chip, yang mungkin pergerakannya itu cenderung lebih rapi, lebih lambat ya Om ya. Jadi itu cocok mungkin untuk orang-orang sibuk yang kerja gitu Om ya. Memang kita harus menentukan dulu nih profil kita nih seperti apa gitu Om ya. ya, Oke. betul. Nah, Om, ini seru banget sih. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan semuanya yang bergabung pada malam hari ini. Pasti mereka banyak pertanyaan juga, Om, yang mereka mau tanyain. Karena tadi saya udah buka pertanyaan di grup WhatsApp, dan itu ternyata banyak juga yang nanya. Dan sekali nanya itu, Om ya, itu pertanyaannya beranak. Jadi saya harus bisa pilah-pilah mana yang mungkin akan saya tanyakan gitu. Tadinya saya buka hanya untuk 5 pertanyaan pertama, tapi ternyata nih banyak juga nih yang nanya. Seperti itu. Nah, tapi untuk Bapak Ibu semua yang bergabung pada malam hari ini, saya perlu sampaikan juga, Bapak Ibu yang mungkin ya belum memiliki akun saham atau mungkin belum memiliki akun saham di Erdika, ya kami mengundang Bapak Ibu yang ingin bergabung, yang ingin mencoba untuk trading menggunakan aplikasi dari Erdika Elite Sekuritas ya, aplikasinya namanya Elite. Nah nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk mendaftar di sana dan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan kode referral OMBEM. Nah, ini menarik ya. Nanti kode referralnya akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa kontak saja di WhatsApp. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan beberapa banyak edukasi yang mungkin nanti akan di-share dari RDK Sekuritas dan nanti bersama dengan Om Ben juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung kontak di grup WhatsApp RDK Sekuritas ya yang tadi saya sudah buatkan. Nah, nanti seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin bagi yang belum punya akun atau ingin mencoba akun RDK Sekuritas silahkan. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa langsung tanyakan di WhatsApp. Nanti saya akan menjawab dengan selengkap-lengkapnya supaya Bapak Ibu bisa memahami baik cara penggunaannya atau segala macam fitur-fiturnya. Seperti itu, oke Bapak Ibu? Nah, tadi saya sudah mencatat ya beberapa pertanyaan di grup WhatsApp yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang bertanya dan saya merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin menarik. Dan saya cukup kaget karena pertanyaannya ini sepertinya penggemar gorengan semua nih sepertinya nih. Ya. Oke Om, pertanyaan yang pertama nih Om ya. Saya tadi tidak baca namanya, cuman saya baca pertanyaan saja. Cara baca broker summary Om, karena sepertinya trader ini salah satu yang dianalisa adalah dari broker summary gitu ya. Akumulasi, distribusi bandar seperti itu. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa yang mungkin di saham ini ada yang menggerakkan yang namanya mungkin market maker seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Om kita cara menganalisa menggunakan broker summary seperti itu? Karena seringkali mungkin kita kayaknya agak bias Om, agak mungkin tertipu atau mungkin kita salah baca gitu. Kira-kira bagaimana Om cara baca broker summary yang menurut Om paling tepat nih Om? Oke. Nah, broker summary ini yang kita lihat adalah bagaimana kombinasi antara buyer dan seller ya. Jadi teman-teman bikin di netnya siapa buyernya, siapa sellernya. Nah, rata-rata saham tersebut ini sellernya lebih kuat ya daripada buyernya ya. Namanya distribusi. Ya, kita bisa lihat dari apa? Nah, dari teman-teman. Kan teman-teman kita tahu ya, ada kode-kode broker seperti YP, PD, CC dan kawan-kawan. Ya, nah, teman-teman harus ketahui bahwa broker-broker yang biasa dipakai oleh teman-teman retail ya, mungkin seperti YP ya kan, PD, kemudian XC, XL ya kan, KK ya. Itu rata-rata memang dipakai teman-teman retail ya. Nah, sedangkan broker-broker lain ya yang lebih kuat, lebih powerful institusi seperti mungkin BKAK, ada CS ya kan, kemudian ada RX ya, ada ZP dan lain sebagainya, itu bisa dipakai oleh institusi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga itu mix ya, itu mix campur. Nah, gimana? Teman-teman lihat ya, buyer ini ya, yang beli ini ada nggak yang dominan, ya kan? Misal ya, oh teman-teman lihat, oh ternyata ada nih ya saham A ya, ada buyer dominan, ada broker ZP misalnya ya, beli 100 miliar, kemudian buyer kedua kok kecil, cuma 10 miliar. Nah itu berarti
ya. Berarti memang ZP ini lagi mengakumulasi saham tersebut. Kemudian setelah kita lihat dari buyernya, kita lihat sellernya ada nggak sih sebenarnya, ya. Oh kok sama-sama 100 miliar, oh jangan-jangan mereka crossingan, tukeran barang, ya. Misalnya sellernya, oh sellernya nggak ada yang gede, cuma misalnya 30 miliar, ya 20 miliar, kecil-kecil, dan yang yang jualan terutama adalah broker-broker retail, ya kita bisa berasumsi oh bahwa ini masih ada potensi kenaikan keesokan harinya. Sebaliknya, jika ada broker tertentu yang jualan besar, misalnya YP aja lah, misalnya YP jualnya gede banget nih, sampai 200 miliar. Kemudian seller yang lain ya jomplang 50 miliar, 40 miliar, bayarnya juga cuma 30, 40. Nah, berarti ini dipakai untuk mendistribusikan barang. Ya, itu yang saya lihat ya. Kemudian penarikannya berapa lama? Ya, saya biasanya melihat ketika volumenya keluar. Ya, volume itu kita bisa lihat dari chart TA-nya, di chart bagian volume, ya. Karena saat ya, dan kita bisa lihat oh siapa yang jualan. Nah, problemnya adalah sekarang kan lihatnya di nggak bisa lihat di jam market seperti dulu. Nah, kita ini harus ngerti. Oh, kalau memang begini ya, kalau memang posisinya begini, berarti ya kita harus dalam jam market ya. Berarti kita kan dalam tanda seperti meraba-raba kan. Wah, kita nggak ngerti siapa yang beli, siapa yang jual. Nah, makanya TA penting ya. TA kita bisa pakai, ya kan? Jangan ngejar harga. Kalau harga udah bergerak naik, jangan kejar. Tapi kalau misalnya teman-teman memang udah mantau, yakin ini ada volume gede, ini breakout, ya breakout dari resist dengan volume gede ya. Dari sideways dia breakout dengan volume gede. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan pembelian secara bertahap. Nanti akhir saya lihat siapa bayar, siapa seller. Kalau masih oke, nah besok kita bisa masukkan pantauan. Kalau ternyata breakout tapi distribusi gede-gedean ya, nah ini hati-hati barang ya besok siap buang. Jadi kita memang sedikit lagging ya dalam menganalisa akhir ini ya. Cuman ya mau nggak mau kita harus mengadjust cara kita dengan cara ya kita nggak boleh agresif dulu ya, kecuali ya ada sebuah saham sideways panjang kemudian break ya, seperti misalnya begini contoh ya, ini contoh kasus ya, di saham kan selama bertahun-tahun kan HRTA ini kan di 200-an terus ya, volumenya gede. Nah, berarti memang ada yang mengakumulasi dalam jumlah besar. Nah, kita bisa ikutin seperti itu. Entry-nya dicari di area-area dia pullback. Ya, intinya kalau udah langsung dia naik 15% ya, jangan 15% itu. Tungguin dia turun dulu, tungguin dia sideways dulu ya, mereda dulu ya kan. Nah, baru kita bisa masuk bertahap ya. End of day kita lihat broxurnya bagaimana ya. Jadi itu sedikit tips dari saya ya, seperti itu. Oke. Jadi kita perlu sangat hati-hati sebetulnya Om ya baca broker summary ya. Karena ternyata tidak semudah itu Om ya. Banyak sekali yang perlu kita perhatikan ya Om ya. Betul. Iya, iya. Eh, Contohnya mungkin tadi seperti saham yang contoh kasus yang Om tadi sebutkan itu adalah HRTA. Jadi dia sempat mengalami sideways lalu diakumulasi ya. Kita melihat ciri-cirinya ada akumulasi lalu satu kali dia ditarik sampai 15% lalu dia turun lagi. Jadi sebetulnya kita jangan FOMO atau jangan langsung mengambil keputusan beli ketika harganya justru naik tinggi Om ya. Kita tunggu ketika Ya. dia sudah turun dulu. Oke, 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 oke. Apakah itu memang kira-kira seperti itu memang akan mengalami kenaikan lagi Om ya biasanya seperti itu? Eh kan memang saham tersebut masih ada akumulasi ya, jelas akan ada potensi naik, jelas banget ya, karena ada akumulasi. Contoh begini, logiknya aja. Kalau misalnya ada orang yang beli di harga misal ya ini, wah beli di harga 300 misalnya ya kan, sekarang harga masih 310. Berarti masih ada kepentingan dong dia untuk harus menaikkan harga. Tujuannya apa? Dia tujuannya untuk mereka bisa berjualan di harga atas. Nah, ini yang kita bisa manfaat. Kita bisa numpang kasarannya ya, numpang untuk manfaatin harga di bawah ya kan. Oh, harganya sekarang masih di range sekarang nih ya kan. Oh, akumulasi 300, sekarang 310 ya, berarti teman-teman kan pembelian yang low risk. Nah, ini yang kita bisa landasan dari Broksum seperti itu. Oh, oke. Om Ben, saya mau nanya Om Ben. Om Ben pernah nggak sih ketika beli saham,
Terus Om Ben sudah ukur support resistance-nya segala macam gitu ya. Terus tiba-tiba Om punya batas cut loss juga gitu ya. Terus tahu-tahu saham ini dibanting nih, katakanlah sampai ARB dan bahkan mungkin menembus dari batasan cut loss Om Ben. Tapi Om Ben tuh memilih untuk diem dan nggak cut loss. Om Ben pernah nggak mengalami hal itu dan kira-kira pertimbangannya apa Om untuk nggak keluar dulu atau mungkin menahan dulu gitu dan memiliki keyakinan bahwa ini saham bakal naik lagi gitu. Pernah nggak Om Ben ngalamin seperti itu? Pernah sih ya. Apa ya, apalagi kalau marketnya seperti sekarang ya, contoh kita pakai Harta kemarin ya, HRTA. HRTA ini kan kemarin sempat ya, dia diem di 330-an, tiba-tiba naik ke 330, kenceng ke 390, ya kan, closingnya merah. Ini yang jadi problem ya, jadi problemnya di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya barang, saya sendiri juga punya barang, saya baru jualan separuh, ya kan, dan Wah, akhirnya ya ya di average saya gitu loh. Waduh, balik lagi ke harga beli tapi udah jualan separuh. Nah, ini yang kita harus pertimbangkan kalau memang udah naik dan kita ngerti karakter sahamnya ini suka bergerak liar ya, maka pertimbangan jualan sebagian. Ya kan? Kenapa saya memutuskan untuk jualan semua? Karena buat saya melihat dari broksumnya ya, ada broker tertentu yang akumulasi dalam jumlah besar ya kan, dan dia buang barang semua. Dan ketika saya lihat dari broker summary hari itu ya, masih broker tersebut tuh nggak buangan barangnya, tapi dia juga nggak beli. Ternyata yang beli broker lain gitu kan. Nah, apakah mereka tukeran? Ya, saya lihat dari hari ini ternyata broker yang lama ya, yang mengakumulasi masih akumulasi. Berarti nggak ada indikasi tukeran, ya kan? Kalau memang broker yang lama ini hilang, ya tiba-tiba ada jualan terus, bisa aja mereka tukeran barang. Tapi ternyata hari ini ya harganya nggak bergerak kemana-mana ya, cenderung merah ya. Tapi dia, nah berarti ini masih ada potensi naik. Nah ini yang memutuskan saya untuk ngehold, ya ngehold dulu. Tentu saja saya harus melihat ya pembelian saya nggak boleh all in semuanya. Tujuannya apa? Seandainya ada hal-hal yang faktor X ya seperti itu, saya harus cut sebagian atau saya harus beli di bawah lagi. Saya masih memiliki cadangan dana. Ya itu yang untuk mengantisipasinya. Oh, oke. Menarik, menarik. Nah, Om Ben tadi saya sempat notice ya dari yang Om Ben sampaikan bahwa ada broker lama yang mengakumulasi dan ada broker lain yang mungkin baru akumulasi atau mungkin tiba-tiba jualan seperti itu ya. Nah, Om Ben, kalau misalnya kita melihat broker summary ya untuk akumulasi sendiri yang dilakukan oleh salah satu broker itu apakah kita melihatnya itu harus berapa lama Om Ben? Apakah seminggu ke belakang atau sebulan ke belakang? Atau mungkin kita bisa bacanya untuk satu hari aja gitu. Kemarin ada transaksi akumulasi sekian, terus kita bisa memutuskan besok akan seperti apa arahnya gitu. Baiknya itu memang kita melihat berapa berapa periode ke belakang Om, untuk akumulasi distribusi sendiri. Ya, saya lihat ketika ada muncul volume yang tadi saya bilang ya. Jadi saya lihatnya besar seperti apa, ya kan? Contoh misalnya hari ini sahamnya naik dengan volume gede. Nah kita kan nggak ngerti yang beli bawah ini jualan atau enggak, ya kan? Punya barang bagaimana? Ya kita mungkin bisa mulai bongkar barang sebagian kecil-kecil aja. End of day, ya kan? Kita lihat siapa yang jual, siapa yang beli. Oh ternyata ya udah kita hold. Nah itu yang jadi landasan saya. Jadi saya benar-benar ya kita dalam karung kasarannya ya. Tapi dengan pembatasan resiko ya kita dan ngerti area supportnya, kita paling nggak bisa meminimalkan gitu loh. Seandainya digebuk pun kita nggak nyangkut di pucuk. Tapi kalau kita nggak ngerti support resist ya, ada harga bergerak naik kita kejar aja, bergerak naik kita kejar aja. Nah ini jadi seperti apa ya, fatal buat kita. Dan buat saya begini, kalau seandainya saya ketinggalan ya di saham tersebut ya, saya nggak akan langsung, saya akan tungguin kalau memang resiko udah terlalu tinggi nih ya, mendingan nggak usah ngejar, tunggu dia cooling down dulu ya, cooling down dulu sehingga saya bisa mengukur resiko baru saya masuk. Ya itu yang jadi landasan saya sekarang, apalagi market seperti sekarang ya, dalam arti marketnya bergerak liar ya. Bayangin ya, orang yang beli HRTA di harga 390 waktu itu ya, sekarang 338, loss-nya berapa. Nah ini yang harus dipertimbangkan, jangan kamu ngejar harga yang udah bergerak naik, terutama di saham gorengan. Contoh hari ini saham TRIS. TRIS hari ini dari harga berapa tadi ya, 280, 270 ya, B
ya di 2216. Wah, kalau beli di pucuk sakit banget pasti kan, apalagi bantingannya lurus tadi ya. Bid dicabut semua, bantingan lurus. Nah, ini yang menjadi teman harus berhati-hati ya, jangan asal keluar di running trade ngejar. Ya, itu akan fatal banget menurut saya. Lebih baik teman-teman lebih bersabar ya, lebih nungguin dulu ya. Tapi teman-teman resiko kecil ya, minimal aman lah ya, nggak banget. Jadi itu saran dari saya sih. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal TRIS Om, waktu itu kalau nggak salah 2 minggu lalu Om pernah rekom soal TRIS dan saya coba ikut dan makasih banyak Om ya, saya cuan loh Om. Ya, 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 Lumayan, lumayan buat beli makan siang saya nih di kantor. ya, 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 ya. Terima kasih loh Om Ben. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga dari beberapa rekan-rekan kita yang bergabung ya. Nah, Om Ben masih betah kan ya bergabung dengan kita nih? Boleh, Nunggu boleh, itu nggak Om apa-apa. Ben. Ya Om Ben, ini pertanyaan lagi. Em, untuk indikator Om Ben, indikator technical analysis, kira-kira yang mungkin eh, menurut Om Ben paling paling ampuh nih, paling probabilitasnya untuk kita bisa profit pakai indikator apa nih? Om Ben biasa pakai apa sih? Kalau untuk market saat seperti ini, kira-kira apa Om yang menurut Om Saya paling bagus? sebenarnya nggak terlalu ya. Saya pribadi lebih ke arah apa ya? Simpel-simpel aja ya, saya cuma pakai volume, saya muri pakai TA ya, karena menurut saya indikator dengan market yang seperti ini ya bisa fake aja gitu loh. Ya kita pakai MACD, RSI bisa aja telat ya kan. Tapi price action saya melihat dari support resist aja ya, bisa saya bedah ke menitan atau jam-jaman seperti itu, teman-teman bisa ngerti dari situ ya. Saya pribadi makanya di chart saya pakai TA biasa ya, TA biasa, TA muri, support resist, trend line seperti itu ya. Kemudian paling pakai kalau mau ya pakai Fibonacci seperti itu ya, dan pakai volume. Saya nggak pakai yang aneh-aneh lagi karena buat saya dengan cara seperti ini aja sudah cukup pas ya, cukup bisa untuk cari profit di market seperti itu. Oh, oke oke oke. Nah, itu mungkin buat tadi Bapak Ibu yang mungkin ada yang bertanya mengenai indikator, Om Ben udah jelasin itu kayaknya Om Ben pakainya sebenarnya simpel banget. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau coba ikutin caranya Om Ben, nggak ada salahnya karena ini menarik nih Om Ben aja cuan, masa kita enggak gitu ya. Kita harus coba ikuti juga nih. Nah, selanjutnya Om Ben, kan sekarang lagi banget musim banget IPO ya, bahkan dari tahun lalu gitu ya. IPO mau saham-saham yang harganya mahal atau murah seperti itu. Sampai tahun ini pun sepertinya masih banyak sekali yang akan IPO nih. Nah, contohnya mungkin seperti PGO kemarin ya, PGO kemarin ya, itu salah satu saham yang mungkin bisa dikatakan ya cukup menarik lah. Walaupun harganya cukup mahal, tapi pergerakannya sangat-sangat menarik gitu untuk diikuti ya. Ketika listing ya pergerakannya volatil sekali seperti roller coaster, mungkin yang ikut di situ agak goyang-goyang nih psikologisnya, tapi gitu ya. Nah, Om Ben, untuk IPO sendiri Om Ben nih main IPO juga nggak sih? Terus kalau misalnya saham IPO, Om Ben nih ikut di pre-order atau Om Ben lebih memilih untuk trading di secondary marketnya Om? Om Ben sendiri gimana nih? Jujur ya, untuk IPO saya pribadi sudah tidak berani ya. Sekali lagi saya sudah tidak berani untuk hari pertama ya langsung hampa ke atas antri di arah, sangat nggak berani. Kenapa saya nggak berani ya? Jelas karena memang marketnya ini seperti ya saham IPO banyak sekali ya menjebak seperti itu ya. Contoh pre-IPO pun seperti saham yang kemarin ya, FUTR ya kan, beli di IPO hari pertama pun nggak sempat naik kenceng ya, naik sedikit langsung dibantu. Nah, itu yang menyebabkan saya juga nggak berani beli di pre-IPO. Karena gini teman-teman, ini opini saya pribadi ya, mohon maaf jika mungkin ada yang kalau kita beli barang di book building atau ini ya yang ada di web IPO ya, teman-teman, yang pertama kita nggak pernah bisa ngerti ya, kita nggak pernah bisa ngerti kasarnya gini, dapatnya berapa. Contoh misal kita punya uang 100 juta, kita pasang 100 juta, kita nggak dapat berapa persen. Kalau dapat banyak kita deg-degan, ya kan? Karena biasanya langsung open HRB, jelas ya. Kalau dapat dikit kita kesel. Kalau seandainya harganya naik terus. Nah, ini ya kan. Makanya dari situ karena seperti dalam tanda kutip ini, aduh, kok kayak
pernah dapat, nggak tahu harganya berapa, dapatnya berapa kan, kasarnya seperti itu ya. Maka saya memutuskan udah, saya mendingan menganalisa setelah listing ya, baru saya analisa. Ya jadi saya pribadi nggak pernah ikut di book building pooling ya, karena ya pertimbangan saya kalau dikasih banyak pusing, kalau dapat sedikit naik juga pusing, ya kan kesel. Aduh ini cuma dapat receh begini doang kan begitu. Nah karena itu saya lebih lihat oh udah listing ya, kemudian setelah listing baru saya bedah oh mau gimana mau gimana. Nah itu yang akhirnya jadi pertimbangan buat saya seperti itu. Nah, oke. Oke, Om Ben. Thank you banget, Om Ben, ya. Ini nggak kerasa, Om, ya, sudah 50 menit, hampir 1 jam kita sudah berbincang-bincang. Sebetulnya kalau mungkin mau diteruskan, Om, mungkin kita bisa sampai pagi kali, Om, ya, kalau diskusi sama Om Ben tuh banyak banget ilmunya gitu. Ya, saya jujur pertama kali saya bisa bicara dengan Om Ben, banyak sekali pertanyaan yang saya mau coba belajar banyak dari Om Ben. Dan mungkin Bapak Ibu yang bergabung juga pastinya banyak sekali pertanyaan. Tapi Bapak Ibu tenang, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena pertanyaan yang Bapak Ibu punya di benak Bapak Ibu, ya mungkin nggak semua bisa saya tanyakan pada malam ini ke Om Ben. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih jelas, lebih banyak, nanti bisa ditulis saja di WhatsApp ya. Nanti saya akan coba bedah satu-satu, nanti saya akan pilihkan, nanti akan saya tanyakan ke Om Ben akan jawab langsung. Ya Om Ben ya? Boleh Gitu. boleh boleh. Yap. Nah, dan saya perlu ingatkan kembali nih, makanya untuk Bapak Ibu, mungkin yang belum punya akun saham atau baru mau mulai belajar saham, mau belajar investasi, dan mungkin belum memiliki akun RDK, Elite Sekuritas, nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk mendaftar dan belajar investasi saham melalui dengan menggunakan aplikasi Elite dari RDK Elite Sekuritas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan kode referral dari Om Ben. Nah, nanti akan saya share di grup WhatsApp kita. Oke? Nah, pertanyaan terakhir Om Ben untuk menutup mungkin ya diskusi pada malam hari ini Om Ben. Saham yang akan arah besok apa Om Ben? Karena saya udah siapin duit buat besok nih Om Ben. Nggak tahu saya pribadi nggak tahu apa. Mungkin ya yang masih ada tuh saham CHIP, cuman itu gilaannya Chip atau King ya, tapi ini dua saham yang udah naik gila-gilaan ya. Ya nggak berminat ngejar ya, karena aduh kalau sampai kekunci ARB resikonya gede. Tapi apa ya, susah kalau kalau memang begitu ya. Saya pribadi ya lebih lihat marketnya lah, pelan-pelan lah ya. Kalau ditanya saham saya nggak bisa jawab. Ayo dong M tuh, ada dari akun Getol ya, ada yang ayo dong Om Ben, kira-kira apa nih yang akan arah besok? Gitu. Om Ben, saya Ya tadi bercanda ya Om Ben, saya Chip bercanda atau loh. King lah itu ada potensi arah, teman nggak tahu lah. Saya bercanda loh Om Ben. Cuma kalau misalnya Om Ben serius mau ngasih juga, saya terima loh Om Ben. Iya Om Ben, iya saya bercanda. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir kita akan tutup ya, karena saya yakin besok opening ini masih hari Selasa, masih awal minggu Om Ben, masih ada 3 hari lagi nih market. Dan pastinya Bapak Ibu di sini mungkin besok nggak mungkin lah nggak trading ya. Kayaknya di sini banyak sekali trader. Nah kira-kira Om Ben, kita tidak berbicara untuk besok ya atau 2 hari, tapi kita berbicara mungkin untuk beberapa periode ya, beberapa bulan ke depan. Kira-kira sektor apa Om Ben yang kira-kira mungkin bisa menarik dan em, bisa coba kita pelajari sahamnya ya, nanti keputusan beli atau jualnya mungkin di tangan masing-masing, tapi mungkin pandangan nih kira-kira apa yang menarik untuk beberapa bulan ke depan Om Ben yang bisa kita perhatikan sektor-sektornya. Kalau saya lihat sepertinya properti menarik ya, terutama CTRA ya. Teman-teman bisa mungkin bisa analisa lagi ya. Saya belum analisa secara keseluruhan, cuman akunnya bagus banget CTRA. Kemudian tadi saya sempat ada lihat seperti ini Era ya. Era ini juga bisa teman-teman masukkan watchlist ya. Masukkan watchlist dulu ya. Karena memang hari ini memang merah ya, koreksi ya. Opennya tinggi ya. Open seperti itu kemudian koreksi. Nah, ini kita bisa cek ya di mana area pullback-nya atau area support-nya ya. Karena menurut saya belum ada buangan yang berarti ya. Jadi masih bisa jadikan pantauan. Cuman memang pembeliannya kita harus ya. Jadi benar-benar harus cari area support ya. Kemudian yang menurut saya oke lagi sempat lihat
apa ya tadi ya? Saya rasa itu dulu aja deh, nanti kalau memang ada saya coba share nanti di grup ya. Seperti itu. Menganalisa semuanya karena aduh marketnya ini bener-bener bikin capek beneran. Oke Om Ben, thank you banget ya. Jadi 2 saham nih rekomendasi dari Om Ben, Cetra sama Era. Cetra ini properti, Era ini mungkin lebih ke produk ini ya, apa ya, Era Iya, itu kan Erafon ya? Erafon ya, Erafon. Ya. Cuman kembali lagi ya teman-teman, bisa ulang ya karena memang ini market bener-bener tricky banget ya. Sangat menurut saya nggak sih market ini. Seperti itu. Oke, jadi udah dinotis sama Om Ben untuk teman-teman trader semua, kita bisa lebih hati-hati dan lebih adaptif sama market kali ini karena memang ya yang sudah dinotis mungkin dari akhir tahun lalu bahkan dari sampai awal tahun 2023 ini bahwa isu resesi ini masih masih menjadi pertimbangan atau sentimen yang menghantui untuk bursa kita tentunya bahkan sampai ke bursa global. Jadi memang kita perlu sangat hati-hati karena memang faktanya bahwa sampai detik ini mungkin resesi itu belum terlalu berasa di Indonesia. Nah, jadi tapi untuk sepanjang tahun ini kita kan masih panjang ya, masih awal-awal bulan. Kita belum bisa melihat gitu ya, merasakan secara yang gimana banget gitu ya resesinya. Tapi yang pasti market sepertinya masih akan seperti ini untuk kedepannya Om ya. Jadi memang kita harus lebih Ya, betul. hati-hati aja. Betul banget. Oke. Oke Om Ben, terima kasih. Nah, saya ingatkan kembali ya bahwa nanti kalau ada pertanyaan atau ada ya pertanyaan apapun bisa disampaikan nanti di grup WhatsApp, di chat aja nanti Om Ben akan menjawab di sana dan jadi nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu ya yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada malam hari ini dan terima kasih sekali lagi untuk Om Ben sudah mau menjadi narasumber pada webinar malam hari ini bersama dengan Edi Kalian Sekuritas. Nah, Om Ben, kira-kira kapan lagi kita akan ngadain scalping bareng Om? Belajar scalping Wah, bareng. kalau marketnya begini pusing. Eee, belum dulu lah, belum terlalu agresif dulu ya. Kita sabar dulu teman-teman sambil sambil lihat pelan-pelan ya, daripada kita agresif nanti malah takutnya kehilangan banyak duit, malah semakin depresi, semakin down pasti kita ya ininya. Oke, oke berarti masih nanti Om ya. Kita mungkin masih akan pertimbangkan dulu marketnya seperti apa nih ke depannya. Oke, siap. Ya, Terima kasih banyak Om Ben. Dan wah ini masih ada yang baru bergabung. Padahal kita sudah mau selesai, tapi nggak apa-apa deh. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya akan mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sehat, dan salam cuan. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang bersama dengan Erdikali Sekuritas ya. Nanti bareng Om Ben lagi. Nanti kita akan adakan lagi nih karena ini seru banget. Oke, terima kasih. Bye-bye semuanya. Halo, dadah Om Ben. dah, Sehat selalu, cuan selalu Om Ben. yuk yuk yuk.